di masa pandemi ini kita tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baiklah, sebelumnya perkenalkan, saya Nurdeviana Kurnia Barkah, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdul Rahman Siddiq Bangka Belitung, Fakultas Tarbiyah, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam semester 4. Oke, video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah modifikasi perilaku yang diampu oleh Ibu Miska Zulfa SPD. Bahasanya kita lanjut ke video selanjutnya. Teman-teman, di sini kita akan bahas terkait tentang konsep dasar modifikasi perilaku. Apa aja ya yang bakal kita kulik pada video kali ini? Tentunya kita akan bahas yang pertama terkait tentang pengertian modifikasi perilaku. Selanjutnya ada karakteristik modifikasi perilaku. Yang ketiga ada juga analisis fungsi. Yang keempat macam-macam perubahan. Serta yang terakhir keunggulan dan kelemahan modifikasi perilaku. Oke, kita lanjut membahas terkait tentang pengertian modifikasi perilaku. Kira-kira apa ya modifikasi perilaku itu? Modifikasi di sini adalah cara mengubah bentuk sebuah benda dari yang kurang menarik menjadi lebih menarik tanpa menghilangkan fungsi aslinya. Sedangkan terkait tentang perilaku ialah cara bertindak yang menunjukkan tingkah laku seseorang. Perilaku juga dapat merujuk kepada aktivitas perilaku yang tidak terlihat atau kelihatan yang disebut dengan perilaku tersembunyi, covert behavior, yang berlangsung dalam diri seorang bersifat pribadi sehingga tidak bisa langsung diamati oleh orang lain. Modifikasi perilaku secara umum dapat diartikan sebagai hampir segala tindakan yang bertujuan mengubah perilaku. Adapun pengertian lainnya disebutkan bahwa modifikasi perilaku juga adalah usaha untuk menerapkan prinsip-prinsip proses belajar maupun prinsip-prinsip psikologis hasil eksperimen lain pada perilaku manusia. Modifikasi perilaku secara mendasar memiliki dua tujuan. Yang pertama, mendukung dan mempromosikan perilaku-laku yang adaptif. Terkait tentang perilaku adaptif ini ialah perilaku yang diterima oleh lingkungan baik lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat dan bermanfaat untuk perkembangan diri individu itu sendiri. Adapun tujuan yang kedua, modifikasi perilaku ini menekankan atau meniadakan munculnya perilaku maladaptif atau non-adaptif, yaitu kebalikan dari perilaku adaptif yang tidak diterima oleh lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan cenderung merugikan perkembangan individu itu sendiri. Adapun selanjutnya, pembahasan terkait karakteristik modifikasi perilaku. Modifikasi perilaku memiliki 7 macam karakteristik utama yang berupa penekanan kuatnya untuk mendefinisikan masalah berdasarkan perilaku yang dapat diukur dengan cara tertentu. Adapun selanjutnya terkait tentang prosedur-prosedur dan teknik-teknik penanganan atau cara-cara untuk mengubah lingkungan individu saat ini untuk membantu berfungsi lebih penuh. Selanjutnya ada metode-metode dan alasan-alasan dapat dideskripsikan secara tepat dan detail. Yang keempat, teknik-teknik modifikasi perilaku seringkali dapat langsung diaplikasikan individu-individu di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang kelima, teknik-teknik dan prosedur-prosedurnya dikembangkan dari riset dasar dan terapan di studi pembelajaran pada umumnya dan prinsip-prinsip pengondisian operan dan pengondisian perlovian pada khususnya. Yang keenam, penekanan pembuktian ilmiah bahwa intervensi atau
penanganan tersebut terdapat perilaku mestinya menghasilkan perubahan perilaku yang terukur. Mengenai analisis fungsi, kita telah masuk ke poin yang ketiga. Di sini ada 3 hal yang perlu diungkap dalam analisis fungsi, yaitu faktor-faktor penyumbang terjadinya perilaku yang memelihara perilaku dan tuntunan lingkungan terhadap klien. Untuk melakukan analisis fungsi dapat digunakan formula ABC sebagai berikut. Formula ABC, apa ya? Yang pertama A. Attention, yang berupa segala hal yang mencetuskan atau menyebabkan perilaku yang dipermasalahkan. Attention ini berkaitan dengan situasi tertentu, yang berupa bila sendiri, bila bersama teman, saat bertemu tempat tertentu, selagi melakukan aktivitas tertentu, dan sebagainya. Adapun yang B, yaitu behavior, adalah segala hal yang mengenai perilaku yang dipermasalahkan. Behavior ini dilihat dari sisi frekuensinya, intensitasnya, dan sebagainya. Adapun yang C, yaitu consequence, yang berupa akibat-akibat yang diperoleh setelah perilaku itu terjadi. Kita contohkan formula ABC ini pada seorang anak yang diperintahkan gurunya untuk maju ke depan dan menyanyikan sebuah lagu di depan kelas. Namun, anak ini akhirnya menyanyi dengan suara yang halus atau kurang bagus serta parau dan tidak hafal atas lirik atau syair yang terdapat pada lagu tersebut. Sehingga di sini sang anak mendapatkan cemoohan, celaan, atau olok-olokan dari teman-temannya sehingga ia merasa malu. Dari hal tersebut atau contoh tersebut dapat kita lihat bahwasanya formula A ini berfungsi sebagai A. Attention, yang berupa seorang anak yang diperintahkan guru untuk menyanyi di depan kelas. Untuk formula B-nya, sang anak ini menyanyi dengan suara yang fals, tidak hafal lirik, dan dengan suara yang parau. Adapun untuk formula C-nya atau konsekuensinya, anak ini merasa malu karena cemoohan atau olok-olokan dari teman-temannya tersebut. Selanjutnya terkait tentang macam-macam perubahan. Modifikasi perilaku menerapkan prinsip-prinsip belajar untuk mengadakan perubahan. Perubahan-perubahan tersebut melainkan yang pertama, peningkatan perilaku. Tentunya dengan adanya modifikasi perilaku, di sini diharapkan peserta didik atau siswa dapat meningkatkan perilaku yang lebih baik lagi atau perilaku yang adaptif sesuai dengan norma dan aturan yang ada di sekolah, di rumah maupun di lingkungannya. Adapun yang kedua adalah pemeliharaan perilaku. Setelah terjadinya modifikasi perilaku ke hal yang positif atau baik, maka sang anak diharapkan bisa memelihara perilaku tersebut. Yang ketiga, pengurangan atau penghilangan perilaku. Setelah melihat adanya modifikasi, setelah itu maka hal yang baik itu perlu dipertahankan, sedangkan hal yang buruk itu perlu dikurangi atau ditinggalkan dalam modifikasi perilaku tersebut. Yang keempat, perkembangan atau perluasan perilaku. Ketika sudah melakukan modifikasi perilaku, dirasa cukup untuk membantu sang anak atau siswa ini atas perilakunya yang adaptif atau perilaku yang diterima oleh lingkungannya yang baik, maka perlu dikembangkan lagi perilaku tersebut agar lebih bisa diterima oleh masyarakat luas dan lingkungan sang anak tersebut. Untuk keunggulan dan kelemahan modifikasi perilaku, di sini ada beberapa keunggulan dan
kelemahan modifikasi perilaku. Di antaranya ialah yang pertama, langkah-langkah dalam modifikasi perilaku dapat direncanakan terlebih dahulu. Kedua, perincian pelaksanaan dapat diubah selama perlakuan atau terapi berlangsung. Yang ketiga, bila dari hasil monitoring ternyata suatu teknik gagal atau kurang berhasil untuk menimbulkan perubahan, dapat dideteksi dan diusahakan untuk digunakan teknik penggantinya. Yang keempat, teknik-teknik yang dipakai dalam modifikasi perilaku dapat diterangkan dan diatur secara rasional. Yang kelima, waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan perubahan lebih singkat. Adapun kelemahan dari modifikasi tersebut ialah yang pertama, percobaan-percobaan awal yang dilakukan dalam modifikasi perilaku menggunakan media binatang, atau dikatakan bahwasannya perilaku binatang ini sebenarnya tidak bisa sama persis dengan perilaku manusia. Adapun yang kedua, tidak semua perilaku manusia dapat diamati secara langsung, sehingga dalam modifikasi ini mengalami sebuah kesulitan. Pun yang ketiga, perilaku manusia itu kompleks, sehingga untuk melakukan analisis perilaku yang tepat diperlukan latihan dan kecermatan dari terapis. Serta yang terakhir, tidak semua teknik dalam modifikasi perilaku dapat diterapkan pada setiap perilaku yang akan diubah, sehingga masing-masing teknik memiliki kelemahan. Dapat kita simpulkan bahwasanya modifikasi perilaku ini adalah usaha untuk menerapkan prinsip-prinsip proses belajar maupun prinsip-prinsip psikologis hasil eksperimen lain pada perilaku manusia. Baik, itulah tadi pembahasan kita terkait tentang mata kuliah modifikasi perilaku. Untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk terus tetap semangat belajar. Di sini tidak ada niatan untuk menggarami lautan yang sudah masin atau menggurui teman-teman yang kemampuannya sudah lebih mumpuni dari saya. Saya ingin berbagi pengetahuan, pengalaman, dan apa yang saya